Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membuat grafik yang berhubungan dengan analisis thermal, yaitu grafik TGA dan juga grafik DTG menggunakan aplikasi Origin. Dapat dilihat di layar bahwasannya di sini sudah terdapat beberapa komponen yang sudah diketahui seperti temperatur, massa, dan juga derivat massa. Nah, untuk membuat grafik TGA, kita hanya memerlukan data temperatur dan juga persen massa. Dikarenakan di sini untuk persen massanya belum diketahui, maka kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Untuk menambahkan kolom, kita hanya perlu mengklik Add New Column. Kita beri judul di bagian long name, yaitu persen weight. Untuk satuannya atau unitnya, kita klik di bagian unit. Sama dengan Excel, di Origin ini kita juga bisa langsung menuliskan rumusnya. Untuk menghitung persen massa, kita hanya perlu menuliskan dari massa dibagi dengan massa awal dikali dengan 100. Karena di sini massanya ada di kolom B, maka kita hanya perlu menuliskan B dibagi dengan B1. B1 ini merupakan massa awalnya dikali dengan 100. Setelah itu, kita bisa memblok temperatur dan juga persen massa dengan cara menekan CTRL, lalu klik temperatur, dan juga persen weight. Setelah itu, kita klik bagian lain. Ini merupakan grafik TGA. Supaya grafik ini terdapat dalam suatu frame, kita bisa mengklik View, kemudian Show, lalu centang di bagian frame-nya. Namun, dapat terlihat bahwa grafik ini belum sempurna karena jaraknya masih jauh dari sumbu Y dan sumbu X. Maka dari itu, kita edit sedikit dengan cara mendouble-klik bagian sumbu Y maupun sumbu X-nya. Kita ubah bagian prompt-nya menjadi 0, baik vertikal maupun horizontal. Dapat dilihat pada grafik ini terjadi beberapa kali penurunan massa dalam setiap kenaikan suhu. Untuk mengetahui secara detail atau secara rinci berapa kali penurunan ini terjadi, maka kita memerlukan grafik berikutnya, yaitu grafik DTG. Karena pada grafik DTG nantinya akan muncul puncak yang dimana puncak tersebut akan sebanding dengan banyaknya perubahan massa yang terjadi pada grafik TGA. Untuk membuat grafik DTG ini, kita memerlukan dua komponen, yaitu temperatur dan juga derivat massa. Jadi, kita blok kedua kolom ini, yaitu kolom temperatur dan juga derivat massa. Sama seperti yang tadi, kita hanya perlu mengklik icon line. Nah, kita ulangi seperti yang kita lakukan pada grafik TGA. Kita klik View, kemudian Show, Frame, dan double klik pada sumbu Y. Dapat terlihat pada grafik ini bahwasannya ada 7 buah puncak. Ini puncak yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Jadi, dikarenakan pada grafik DTG ini ada 7 puncak, maka dapat diketahui pula bahwa pada grafik DTA terdapat 7 kali penurunan. Untuk secara detailnya, kita dapat menggabungkan dua buah grafik tersebut menjadi satu frame. Sebelum kita membuat gabungan dari grafik TGA dan juga DTG, kita perlu menukar kolom antara derivat weight dan juga persen weight, dikarenakan
Kalau tidak digantikan atau tidak ditukar, takutnya nanti si persen weight-nya itu berada di sumbu Y di sebelah kanan. Karena seharusnya persen weight ini ada di sumbu Y sebelah kiri. Kita klik pada kolom DY, kemudian kita klik kolom, kita move kolom, dan kita ke move lab. Nah, setelah itu kita baru klik semua komponen yang berkaitan dengan grafik TGA dan juga DTG. Kita jangan mengklik lain, tapi kita klik double Y. Nah, dikarenakan di sini grafiknya terlalu besar, maka kita dapat perkecil dengan cara mengklik sumbu tersebut. Lalu kita ubah ukurannya menjadi 1. Kita ulangi hal yang sama pada grafik yang merah ini. Setelah itu, kita juga atur posisinya dengan cara mendouble klik masing-masing dari sumbu Y-nya. Kita ubah peluangnya menjadi 0. Kita lakukan hal yang sama juga. Nah, setelah itu, dapat dilihat di sini ketika terjadi kenaikan puncak, hal tersebut selaras atau berbanding dengan adanya penurunan pada kurva TGA. Untuk memastikan penurunan dan kenaikan tersebut, kita bisa menggunakan garis bantu. Kita klik ikon garis, lalu kita klik shift, dan tarik. Kita perkirakan di mana terjadi penurunan pada grafik TGA dan terjadi kenaikan pada puncak di DTG. Kira-kira di sebelah sini. Dikarenakan ini merupakan garis bantu, jadi kita ubah garisnya menjadi garis putus-putus dengan cara mendouble klik, kemudian kita ubah tipenya menjadi dash. Kita juga bisa mengubah warnanya menjadi misal warna hijau. Kita klik OK. Kita kopikan garis tersebut di penurunan puncak pada grafik DTG. Kita ulangi hal yang sama untuk ke-6 puncak lainnya. Kita gunakan warna yang berbeda supaya terlihat perbedaan di masing-masing puncaknya. Setelah setiap kenaikan puncak dan penurunan puncak kita beri garis bantu, selanjutnya kita dapat mengetahui secara kualitatif berapa perubahan atau penurunan massa yang terjadi setiap kenaikan temperatur. Kita klik yang ikon kotak ini, kemudian kita tempelkan pada titik temu antara si garis putus-putus dengan grafik TGA-nya. Setelah itu, kita double klik. Kemudian kita ganti di bagian filenya menjadi none. Nah, kita lakukan hal ini secara berulang untuk semua puncak. Setelah semua puncak, kita berikan tanda kotak ini sebagai luas secara kualitatifnya. Kita dapat menghapus garis-garis bantu tadi yang telah kita buat dengan cara mengklik garis tersebut, kemudian kita klik delete. Kita ulangi untuk semua garis bantu yang kita telah buat tadi. Setelah semua garis bantu kita hapus, langkah selanjutnya kita dapat menghitung secara kuantitatif berapa
penurunan massa yang terjadi dalam satu kotak ini gitu. Kita klik screen reader, kemudian kita arahkan ke titik temu pada kotak dekomposisi ini yang paling tertinggi. Jadi untuk dekomposisi pertama, persen massa tertingginya yaitu 98,43%. Kita bisa menuliskannya dengan mengklik yang tekstur, kita tuliskan data penurunan. Yang pertama adalah 98,43%. Kita lakukan yang sama untuk massa-massa di dekomposisi lainnya. Setelah kita mendapatkan semua data penurunannya, angka berikutnya adalah kita hitung berapa data perubahan dari masing-masing dekomposisi ini. Untuk menghitungnya, kita hanya perlu menggunakan rumus ini. Data 1 dikurangi dengan data 2. Nah, data 1 ini nanti kita ganti dengan data 2, dan data 2 kita ganti dengan data 3. Jadi nanti data 1 dikurangi data 2, 2 dikurangi 3, sampai dengan yang terakhir yaitu data ke-7 dikurangi dengan data 8. Jadi nantinya akan ada data perubahan sebanyak 7. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan bahwa data perubahannya sebagai berikut. Banyaknya data perubahan ini atau banyaknya dekomposisi yang terjadi pada kurva TGA ini akan sebanding dengan banyaknya puncak yang ada pada kurva DTG. Dilihat dari data penurunan yang pertama, kita bisa langsung mengetahui bahwasannya si material ini tidak mengalami dekomposisi sempurna, karena pada data pertamanya juga tidak lebih dari 100%, malahan kurang dari 100%. Namun untuk memastikan apakah material ini mengalami dekomposisi sempurna atau tidak, kita dapat menjumlahkan semua data perubahan yang ada di sini. Ini merupakan total atau penjumlahan dari data perubahannya. Didapatkan total dari data perubahannya sebesar 96,94%. Sesuai dengan hipotesa awal, jadi kesimpulannya, material ini tidak mengalami dekomposisi sempurna karena data perubahan atau total data perubahannya tidak mencapai 100%. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.